diparing rezeki kalau Insya Allah. Itu diantara. Termasuk lagi kemarin diterangkan, yaitu orang yang mati karena terkena penyakit TOM atau flu, atau dalam arti sekarang kemarin penyakit apa? COVID. Itu termasuk mati syahid. Sebentar tidak bisa bernafas, mati. Termasuk orang yang mati yang sakit perut, diulangi. Juga orang yang mati syahid, orang yang membela hartanya dirampok, sepeda, banyak belani, banyak mati syahid. Lek sing rampok mati, mau mlebu rokok. Tapi lek sing sepeda, apa itu sepeda, apa mobil, apa harta benda di rumah, mau dirampok sampai membela diri, maka andai kata sampai itu meninggal, maka mati syahid. Termasuk juga kemarin orang yang mati syahid, orang yang membela diri, membela agama dirinya, hanya diselip dulu, diselip dulu. Siapa tahu diselip akhirnya ngelawan, hanya tewas, mati syahid, ya. Mati syahid termasuk disudut, termasuk ditembak, tapi asal Islam. Lek boten Islam boten, wong syarat mati syahid itu Islam. Termasuk orang yang membela agamanya, mati syahid. Membela keluarganya mau diperkosa oleh orang, siapa membela, hanya sahabat terbunuh, mati syahid. Gampang mati syahid, termasuk mati nalikane golek kiri. Malah diterangkan, kalau ini ada orang tanya kepada Rasulullah, ya Rasul, bagaimana pendapat engkau jika ada orang datang mau mengambil harta saya? Apakah aku berikan harta itu? Apakah aku berikan harta itu? Apa kata Rasul? Jangan kau berikan. Bagaimana kalau aku dibunuh? Maka kamu mati syahid. Bagaimana kalau orang itu dibunuh? Maka dia masuk neraka. Tidak sampaikan, tapi rampas ojo itu. Lek sampai mati syahid. Lek wongi mati, kalau sampai pinter pencak, wongi mati syahid. Lalu belum. Jadi sampai emang nang nopo. Aku dia apa sih? Belum mesti kawin, dia kayak sepeda. Hilang sepeda saja. Tapi akan emang sepeda bikin anak melawan, banyak terbunuh manusia. Termasuk orang-orang yang kena korban erupsi, masalah hubungan rakyat lain, kerubuan, pemberkan, macam-macam. Meneruskan terang kemarin tentang bab keutamaan memerdekakan budak. Sampai punya budak itu bukan pembantu, jangan salah. Budak itu kita perang, kemudian dari pihak orang kafir ada yang tertangkap sebagai tawanan, maka orang yang tertangkap itu statusnya menjadi budak, boleh dijual, boleh dipekerjakan tanpa diberi ongkos, atau boleh orang itu bekerja, hasil kerjanya diambil oleh saingannya, oleh jaganya. Itu budak, dijual boleh, diapakan boleh, bahkan kalau perempuan boleh dibeli. Bila punya anak, hamil punya anak, dan saingannya merdeka, budaknya ikut merdeka bersama anaknya. Namanya ummatul aulad. Kemarin diterangkan Rasulullah bersabda, man a'taqa raqabatan muslimatan a'taqallahu bi kulli ukhtin minha udwan minhu minan nar hatta farjahu bi farji. Nabi bersabda, barang siapa memerdekakan budak banyak beli atau banyak mendapatkan bagian dari perang, kemudian oleh panjenengan dimerdekakan,
sudah kamu merdeka, bebas. Kamu aku bebaskan. Seperti ketika Abu Lahab membebaskan budaknya yang bernama Suwaibah. Suwaibah memberitakan tentang kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada jeragannya yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab ponakan lain yang bernama Muhammad. Karena senangnya Abu Lahab punya ponakan yang ayahnya sudah meninggal, Abu Lahab ini kakaknya Sayyid Abdullah, kakak kandungnya romone Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Merasa senang ponakannya lahir dengan selamat, maka budak yang memberitakan kepada Abu Lahab dimerdekakan oleh Abu Lahab. Bahkan disuruh menyusui Rasulullah selama 3 hari 3 malam. Kemudian Nabi Isa menjadi Rasul. Abu Lahab kafir, tetap kafir. Budaknya sudah merdeka, bahkan masuk Islam. Kemudian setelah Kanjeng Nabi jadi Rasul, Abu Lahab tetap memusuhi Rasulullah SAW, memusuhi Allah, memusuhi Rasulullah. Akhirnya Abu Lahab meninggal, mati. Setelah mati, 1 tahun kemudian, Abu Lahab ini dimimpikan oleh Abbas, kakaknya. Dimimpikan oleh Abbas, yaitu kakaknya Abu Lahab, kakaknya ramani Kanjeng Nabi Abdullah. Dalam mimpi, Abbas bertanya kepada Abu Lahab, "Ya apa berita sampean?" Abu Lahab jawab, "Abbas, mulai aku dipendem kalau sampean, mulai aku dipendem di Kongo, sampai saiki aku ndak mari-mari disiksa karo Gusti Allah. Kenapa? Karena aku tidak iman kepada Allah, karena aku tidak iman kepada Nabi Muhammad SAW. Cuma kalau hari Senin saya diberi keringanan oleh Allah, api neraka tidak panas, menjadi dingin, bahkan tangan jempol saya keluar susu." Abbas bertanya, "Mengapa begitu?" "Iya, karena aku merasa senang ketika Nabi Muhammad SAW lahir, dan aku menyuruh Suwaibah untuk menyusui Nabi Muhammad." Orang kafir memerdekakan budaknya, oleh Allah diberi boten panas agar mereka kafir. Boten panas lek dinten Senin, malah tangan jempol kanannya keluar susu. Itu musuhnya Allah, musuhnya Rasulullah. Bagaimana jika senang itu umatnya seperti kita? Saya yakin berkah cinta kepada Nabi, senang kepada Nabi, kita tidak akan masuk neraka. Musuhnya Allah saja diberi tidak panas, itu tetap masuk neraka. Malah diterangkan juga kemarin, barang siapa memerdekakan budak, maka Allah memerdekakan orang itu dari setiap anggota badannya. Anggota badan dari orang yang memerdekakan dimerdekakan dari api neraka, sehingga farjnya, kemaluannya dimerdekakan karena memerdekakan kemaluan budak. A. Memerdekakan budak. B itu budak. B dimerdekakan oleh A, mulai kepalanya sampai mata, hidung, telinganya, bahkan lehernya, perutnya, bawahnya perut dimerdekakan juga sampai pada paha dan kakinya. Ketika kiamat, orang yang memerdekakan
dibebaskan oleh Allah dari api neraka, mulai kepala, leher, perut, bawahnya perut, paha, jempol sampai saksi. Itu manfaatnya merdeka budak. Umpama teng Indonesia ada perbudakan tuwa. Lah saiki napa sing kula damel kali panjenengan? Ya kurban. Ndak iso merdeka budak kurban lek duwe. Aduh larang terus 3 juta. Larangan sepeda motor. Sepeda motor panjang kuat rigid 5 tahun. Kuat. Ya. Kuat rigid kulkas, kuat rigid mobil, kuat rigid meja, kuat untuk kendaraan dunia. Besok di akhirat ada orang menggagal kendaraan kecuali kendaraan yang telah kita korbankan ketika di dunia. Bisa kambing, bisa lembu, bisa unta, bisa kerbau, anak ojo. Anak tak perlu dikorban, sebab Nabi Ibrahim tidak jadi mengorbankan Nabi Ismail. Andai kata waktu itu Allah menghendaki Ismail betul-betul dari kurban, tidak diganti kambing oleh Allah, maka tentunya sampai sekarang disyariatkan mengorbankan anaknya. Korban anak, umpama Nabi Ismail jadi disembelih, ono enake, dengarkan, umpama Nabi Ismail jadi dikorbankan oleh Nabi Ibrahim, mesti syariat mengorbankan anak itu akan lestari sampai sekarang. Umpama itu lestari disyariatkan oleh Allah menyembelih anaknya, ono enake kangge wong. Ono enak sing tak-tak kaya iki-iki mah. Para enak bapak. Dai napa? Anak kula tadi korban-korbannya. Alhamdulillah saya. Kesane bener mawon umpama itu Nabi Ismail jadi dibawa korban. Karena susah pasti kan ya. Wahan Abi Dzar, bila umpama ada budak, usahakan kita bisa memorbankan atau membeli budak dan dimerdekakan. Saiki ndak ono, mungkin sing ono di Palestina. Kan masih sering terjadi pertempuran dengan Israel. Wahan Abi Dzar, dan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah, ini yang kemarin ya, ayyul amal afdal, utami indine amal iku afdalu luwih utama. Amal nopo kanjeng Nabi yang paling utama? Dari sekian banyak amal perbuatan, yang paling utama itu amal apa? Qala dawuh Nabi, al-imanu billah, percaya billah kelawan tanane Gusti Allah. Iman yang paling utama ialah mengimani, mempercayai adanya Allah. Allah itu Allah itu ada atau tidak? Apa bukti? Kabeh butuh bukti. Ketika panjenengan mlebu alas, tahu-tahu di tengah alas menemukan pelungsungan ulo, selontor nak olah, pelungsungan ulo, gede sak wit klopo, masih sampai ndak ketok ulo nih, yakin opon ndak di alas itu ada ulangnya? Apa buktinya?
ada, kulitnya yang lepas. Ketika panjenengan teng padang pasir, begitu di padang pasir ada bekas kaki orang lewat, masih sampai tidak pernah melihat orangnya, pasti sampai yakin, oh ini ada bekas orang lewat. Ketika panjenengan masuk ke sebuah rumah, yang rumah itu kosong, tahu-tahu di dalam rumah ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira ada yang menulis apa tidak? Alam semesta ada, gunung ada, bulan ada, matahari ada, dan tidak mungkin kalau orang bisa menyalakan matahari tanpa kabel. Kalau listrik mungkin bisa, karena kecil, karena pendek. Siapa yang mau naik ke langit? Siapa yang mau naik ke matahari? Itu bukti bahwa sang penciptanya ada. Menciptakan bulan, menciptakan matahari, menciptakan bintang, bahkan menciptakan kita semuanya. Bapak sampean nggak iso gawe anak, nggak iso. Sing gawe Gusti Allah. Lek bapak sampean iso gawe anak, mesti gawe sing ganteng-ganteng. Tak perlu apa sih mesti gawe sing ganteng. Kok iso? Lho kok ganteng-ganteng? Dah melok gawe. Sing gawe Gusti Allah. Ana sing ireng, ana sing putih. Lek sampean haji tambah ketok kabeh. Ana wong kulit ireng reng wis. Ojo iki wis. Rambutnya kendek-kendek nikru. Ireng. Sing ketok putih mripat itu. Tapi ojo dinyek. Ngenyek manusia, menghina manusia pada hakikatnya menghina yang menciptakan. Memuliakan manusia pada hakikatnya memuliakan Allah yang menciptakan. Tapi kalau menghina orang pada hakikatnya menghina Allah, juga melecehkan Gusti Allah. Maka contohnya ya wak sinawi Allah kok digawe ireng nutun Allah iku kuwasa. Ono sing dadi ireng, ono sing lek arek mriki apa coklat ya. Coklat kuning langsung, ono sing kuning langsung, ono sing coklat sedok tutup putih tapi kuning langsung kaya saja. Ono sing kaya pelituran ini hanya menunjukkan kekuasaan Allah. Allah kuasa. Gawe wong tanpa bapak, kuasa sapa? Nabi Isa. Allah kuasa gawe wong tanpa bapak, tanpa ibu, sapa? Nabi Adam. Allah kuasa gawe wong tanpa ibu tapi Allah bapake, sapa? Siti Hawa. Hawa itu diambil dari tulang rusuk belakangnya Nabi Adam. Dari buatan-buatan ibu. Dari tulang rusuk Nabi Adam yang belakang sebelah kiri. Itu lebar telok kurang satu rusuk sampai sekarang. Nah, yang ada bapak ibunya, kalau sampai ini ku sapa sing gawe? Gusti Allah. Ono sing mripate ijo, ono sing mripate biru, mata biru. Nek haji perlu sampean. Ono wong sing ireng, ono sing soklat, ono sing abang, ono sing rambute kaya ulune jago, ono sing kuning ya, ono sing apa rada abang. Iku asli. Asli teko Gusti Allah. Karena asli api Allah tahu iki wongi kulitnya abang, semua abang. Akhirnya oleh Allah diberi rambut warna kuning. Serasi wongi nopo abang rambutnya kuning. Gitu.
Lek kaya wong Jawa soklat rambute pikir. Wong Jawa soklat rambute digawe kuning. Tidak cocok. Malah kaya karena. Apa ono arek lanang pondok iki rambute abang. Teko wis. Hah? Teko. Cocok iki lan elek. Di pangeran dikasih nabi ya apa-apa. Otaknya konekol ya. Jadi wong tuh konekol. Irung dikasih ngisornya itu diwali. Karena turun di pesteran di kasur, turun di krean. Ya, untuk jadi macam-macam. Iman man Allah sing nomor 1. Jadi ono ketok no pemarah iling Allah. Begitu melihat mendung, ingat Allah, Allah singgawi. Iki mau mendung titik mik sekitar papak kelompok. Saya mau ombo Allah singgawi. Ketok ulang Allah singgawi. Ketok nopo lintang Allah singgawi. Binjing kalu boten berkono Allah. Besok malam, ya, salat gerhana. Besok malam salat gerhana setelah maghrib. Masuknya gerhana bulan oleh jam 5 lebih sekitar 17 menit. Jam 5 sebelum maghrib sudah gerhana. Tapi totalnya jam 6 lewat 45 total. Gerhana mata total. Besok sekaligus pengumuman dari masyarakat biar tahu sholat gerhana rembulan total buruk yang kami bikin. Artinya sholatnya tidak sama dengan sholat biasa. Rukunya berapa kali? Berapa? 4 kali. 1 rakaat 2 kali. Ya. Karena 2 rakaat 4 kali. Rukunya 4 kali. Baca Fatihahnya 4 kali. Padahal 2 rakaat. Setelah Al-Fatihah pertama, rukuk Fatihah mau surat. Setelah baca surat rukuk, setelah rukuk bangun lagi baca Fatihah lagi, baca surat lagi, rukuk lagi. Ini rakaat pertama. Rakaat kedua sama, setelah Fatihah surat rukuk, setelah rukuk beri lagi baca Fatihah lagi, surat lagi, rukuk lagi. Kemudian urusan seperti biasa. Besok dilaksanakan setelah salat maghrib di pondok. Putra putri harus ikut sekaligus belajar bagaimana prakteknya salat gerhana. Kemudian yang nomor 2, pertama amal yang paling afdol adalah iman kepada Allah. Iman yakin Allah kasih nyolong ilih Allah beruna. Kasih macam-macam Allah berun. Uang tak ada tapi Allah berun. Wedi kasih nyolong. Aku kasih tukaran Allah berun. Aku duwe ati elek Allah berun. Aku duwe ati sombong Allah berun. Wedi kasih sombong. Diperhatikan benar. Ikmalu fasayallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Berbuatlah kamu, kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 5, berbuatlah kamu, maka Allah akan melihat perbuatan kamu. Rasul dan orang-orang mukmin menilai perbuatan kamu, dinilai oleh Allah, oleh para rasul, oleh orang mukmin, oleh nabi. Orang nabi dengan sendirinya diangkat oleh Allah menjadi pemimpin, paling tidak di lingkungannya, orang terhormat. Karena amalnya bagus, Allah melihat. Rasulullah yang di kuburan juga melihat. Orang-orang mukmin yang ada di lingkungannya melihat. Berbuatlah, berbuatlah. Allah akan melihat perbuatanmu bersama Rasul dan orang-orang mukmin. Nomor 2, amal yang paling utama al-jihad fi sabilillah, berjuang menegakkan agama Allah. Ini masuk yang pertama, iman kepada Allah, berjuang menegakkan agama Allah. Kalau dulu perang
dengan orang kafir. Sekarang kan tidak ada perang, apa jihadnya? Yaitu memperjuangkan kemajuan agama. Melok-melok mikiri langgar, melok-melok mikiri pendidikan, melok-melok mikiri masjid, melok-melok mikiri pondok pesantren. Itu berjuangnya orang sekarang. Bahkan dikatakan tadi, orang yang mati ketika mencari ilmu, maka matinya mati syahid dulu. Kemudian sahabat tanya, untuk ayyul a'mal afdal. Kemudian sahabat tadi bertanya lagi, lalu amal apa yang lebih utama? Amal apa yang lebih utama setelah iman dan jihad fi sabilillah? Setelah iman dan jihad fi sabilillah, apa jawaban Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala qultu ayyurika afdal. Jadi amal yang paling utama iman kepada Allah, nomor 2 berjuang menegakkan agama Allah, summa ayyu qultu manus ayyu, kemudian apa? Yaitu memerdekakan budak. Memerdekakan budak. Jadi Nabi ketika ditanya amal apa yang paling utama, jawaban Nabi tidak sama. Tadi mengatakan iman kepada Allah, berjuang menegakkan agama Allah, memerdekakan budak. Tapi di waktu yang lain Nabi tanya, apa amal? Orang tanya kepada Nabi, amal apa yang paling utama? Jawaban Nabi berbeda, yaitu as-sholatu ala waqtiha. Di hadis lain, salat tepat pada waktunya. Jadi boten podo jawabannya. Si akanya mengatakan beriman. Dan melihat orang yang bertanya, karena orang ini yang bertanya belum kuat imannya, Nabi menjawab iman kepada Tuhan. Kemudian ada orang bertanya, karena lihat orang ini tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketika orang ini tanya, Nabi mengatakan amal yang paling utama adalah berbakti kepada kedua orang tua. Yang satu ditanya juga, Nabi mengatakan sholat tepat pada waktunya. Jadi kalau mau jawab, delok arek sing takut, arek pondok sing takut tak belum. Monggo ya anak sing paling saya taat nang guru. Pasti ngono. Iki mesti. Monggo ya amalan sing paling saya bantu wong miskin. Positif niki tukaran mbek dulure. Tak kono sing paling saya rukun mbek dulure. Nabi itu menjawab sesuai dengan orang yang bertanya. Itu kan yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimahullah, yang dimaksud amal paling utama salat tepat pada waktunya, itu jangan salah paham. Begitu dur langsung sholat. Contoh dohor, salat waktunya dohor itu mulai bergesernya matahari dari garis khatulistiwa. Seperti sekarang, dohornya sekitar jam 11.20 awal. Sembahyang jam 11.20 itu berarti waktu dohor. Bagaimana kalau jam 1 berarti masih waktu dohor? Bagaimana kalau jam 1:30 masih waktu dohor? Sampai kapan dohor itu? Mulai bergesernya matahari kalau menggunakan hijrah, mulai bayangan benda melebihi dari bendanya. Selain waktu istiwa, umpama pas waktu berdua, kok lebih bayangan nanti
tingginya bayangan umpama 30 cm. 30 cm. Pas pas mata di tengah ini ada lebihnya 3 cm. 30 berarti 33 cm. Niki 30 cm lebih 3 asli bayangan pokok lebih 4 berarti sudah lebih 1 menit 1 garis 1 menit. Berarti ini masuk ke sampai kapan? Sampai bayangan sama dengan panjangnya, sehingga bayangan sama dengan panjangnya barang lebih 3 cm. Umpama tuhur, pas tuhur bayang tak ono lebih 2 cm awal. Nanti habisnya tuhur 30 cm, bayangannya 30 juga. Mau kan hanya lebih 3. Habisnya tuhur panjangnya 3 cm, harus bayangannya 3 cm. Karena tadi ada lebih 3 cm, berarti 30 cm lebih 3 cm. Ini tuhur sudah habis. Berarti sudah masuk waktu asar. Saat ini waktu asar jam 2 berapa? Sengaja? Asar. Asar jam berapa? Biasa ada asar. Tahu? Biasa ada ya? 3 kurang 14.34 ya. Jam 2.34 jam 2.34 itu maksudnya waktu asar ya. Jadi mulai jam 12 sekitar 20 sampai jam 2.34 itu asar semua. Banyak sholat masih di dalam waktu itu berarti banyak sholat tepat pada waktunya. Yang tidak tepat pada waktunya jam 2.34 banyak sih sembahyang dohor. Padahal dohor sentek, nikus masuk waktu asar. Itu namanya sholat tidak tepat pada waktunya. Aku jam 11 wis sholat apa khusus tapi nang pasar. Padahal belum dohor nih, berarti tidak tepat waktunya. Atau sudah lewat waktu dohor jam 2.34 saya sembahyang dohor, oh berarti sudah keluar dari waktunya. Di tepat pada waktunya, bukan adzan langsung qomat, boten. Malah menurut Kanjeng Nabi waktu minimal antara adzan dan qomat pertama dibuat wudhu, setelah wudhu dibuat makan. Pertama dibuat makan sampai selesai makan. Setelah makan dibuat wudhu. Setelah wudhu dibuat pergi ke masjid. Kemudian sembahyang 2 rakaat baru qomat. Dipanjang antara adzan di qomat seukuran makan, wudhu, berbaju, berangkat, sholat 2 rakaat, adzan. Hampir setengah jam. Ojo mepet-mepet, celuk-celuk, udah atau bocah buyar ya. Apa celuk senduro-senduro sampean? Lek wong sing ngenteni pinggir engko ndak surga. Senduro. Pak kok luwan. Ojo ngernet. Aku kok adzan itu celuk-celuk nggih. Ayo sholat sing di sawah kayak sadar juga lek patung di sekape boleh itu makan atus nggih masa akeh lek di masjid atus mereka selama mereka muda ke masjid salat qabliyah lalu sing turu ngono Allah Akbar kami mau langsung lambing di dalam masjid terus kalau lek lu atus nggih itu asli daripada hadis. Jadi buat waktu ada juga waktu antara adzan dan qomat. Buat tepat waktu dan langsung sholat.
Bodoh itu, tidak bisa memahami kapan waktunya sholat. Paling gendek waktu sholat itu maghrib, paling gendek. Kalau maghrib mulai terbenamnya matahari sampai habisnya miga merah di separuh. Mendung abang entek itu entek. Kalau di Lumajang tidak bisa dibuat ukuran. Mengapa? Karena ada Gunung Semeru yang sangat tinggi. Di Gunung Semeru miga itu tidak nyambung, tidak kelihatan, sehingga tak menggawati. Kalau hadirin kang kula muliaken niku di antaranipun amal afdol wonten sing dawuh Kanjeng Nabi pertama dawuh iman teng Gusti Allah, jihad fisabilillah. Di hadis yang lain berbakti kepada kedua orang tua, juga disebut di situ amal yang paling afdol salat tepat pada waktunya. Berbakti kepada orang tua wajib temenan. Orang tua kamu itu ada 3, jangan dibuat susah. Orang tua kamu itu ada 3, jangan dibuat susah. Sopo pertama? Pertama, orang tua kamu manwalladaka, orang tua yang melahirkan kamu. Jangan dibuat susah, jangan dikecewakan, jangan dibuat nangis. Pokok jangan membuat malunya orang tua. Ini satu. Sing pinter nyeneng wong tua. Pondok bisa menyakitkan orang tua ketika melakukan sesuatu yang menyebabkan orang tua tersinggung. Ya, ojo sing lain sampai wong tua, bapak ibu itu orang tua. Nomor 2 sapa wong tua? Manzau wajaka bintang. Orang yang mengawinkan putrinya kang sampean alias moro tua. Itu orang tua. Jangan dikecewakan, jangan ditangiskan. Pertua kita ngapunten ngingu bujuri sampean besok. Ngingu gede terus ayu dikene sampean. Sampean nek ora ayune, ndak ora pembelane piye. Nggih. Secili bujune nang belah isinya sing nyewa sapa? Orang tua ya. Dan tak wis gede dikekno sampeyan. Sampeyan ndak perlu kumbelane, ndak perlu ngisingane, ndak perlu waktuane, ndak perlu nere, perlu ayune. Dan tak wis dikekno ayu koyo ngono, mertua dilawan. Tak cocok ya. Tak cocok. Nomor 3 sapa wong tuane? Man allamaka ilma. Guru yang memberi ilmu kepada kami. Guru sampean, orang yang mengajar ilmu kepada sampean itu orang tua rohani. Ada orang tua jasmani, ada orang tua rohani. Ini orang tua untuk pinternya wong tua. Jadi amal yang paling pertama nomor 4 kalau digandeng habisnya ialah berbakti kepada kedua orang tua. Ya apa lek wong tua wis mati? Padahal saya tidak sempat berbakti kepada orang tua. Sementara orang tua kita sudah mati. Apakah masih ada kesempatan untuk berbakti? Masih ada dengan 4 perkara. Kata Nabi, 1. Memohonkan ampunan kepada Allah. Waktu-waktu, ya Allah, pengen setukenaken bapak ibu kaulo ya Allah, ingkang sampun wonten kuburan ya Allah, jimbaraken kuburan ya Allah, terangaken kuburan ya Allah, panjenengan terami amal kesayangan panjenengan setunten dusune. Iki pertama. Jalukno pangapura. Nomor 2 jalukno rahmat saking Gusti Allah. Dijalukno welas kasih. Ya Allah, kasihanilah ayah saya ya Allah, kasihanilah ibu saya ya Allah. Bahasa anaknya, berilah rahmat, berilah kasih sayang ayah dan ibu saya yang berdua. Kalau bapak sudah mati. Nomor 3 wa iyyakas kalau nyedekai duit 10.000 iki Pak sedekah nggih bapak kula. Duit mana 5.000 sedekah nggih ibu kula.
Itu nyedekah. Dak butuh ngenteni 100 tahun 1000 ngehol sanduwe-duwene diniati teng atine niatnya dekai bapak, niatnya dekai ibu. Niku sing nomor 3. Sing nomor 4 wa yusil da'ina, yaitu menyangkut orang yang punya hubungan cinta dengan kedua orang tua. Siapa? Saudara-saudaranya orang tua, saudaranya bapak, saudaranya ibu, ponakannya, misalnya, atau teman-temannya orang tua, gurunya orang tua. Itu orang apa? Pertama di jalur segoro, di jalur welas asih Gusti Allah. Nomor 3 dipun suwun, dipun sedekahi. Nomor 4 disambung dulur-dulure wong. Malah nyambung dulure wong tua niku abarul kabar. Ngeperti tingkatan paling tinggi nyambung dulure wong tua. Tingkatan sing paling tinggi ngeperti teng wong tua nyambung dulure wong tua. Yo nyambung orang yang punya hubungan baik dengan orang tua. Itu sing paling ngeperti tingkatan. Hadirin mungkin kita saya sampaikan seperti manfaat ini buat dunia akhirat dan tinggi orang di rumah sehat ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika